Selamat pagi Mas, perkenalkan saya dengan Dr. Gigi Hai. Dengan atas nama Mas siapa ini? Baik, untuk umurnya berapa Mas? Oh, 25 tahun ya. Jadi gimana? Ada keluhan apa? Ada yang bisa saya bantu? Oh, ingin cabut gigi ya Mas ya? Kenapa ingin dicabut gigi? Oh, berlubang. Baik. Untuk saat ini giginya terasa sakit nggak Mas? Oh, tidak ada. Oke. Masnya sudah pernah ke dokter gigi sebelumnya? Oh, belum pernah. Baik. Masnya apakah punya riwayat sistemik seperti diabetes mellitus? Oh, nggak ada. Kalau darah tinggi? Oh, nggak ada juga. Kalau darah rendah bagaimana, Mas? Oh, nggak ada. Untuk kedua orang tua apakah memiliki penyakit yang tadi sudah saya sebutkan? Oh, tidak ada. Baik, Mas. Apakah Masnya punya alergi? Oh, nggak ada alergi ya, Mas ya. Baik. Apakah Masnya sedang mengkonsumsi obat secara rutin? Oh, tidak ada. Baik, kalau seperti itu saya periksa dulu ya, Mas ya, untuk rongga mulutnya. Begitu, silahkan duduk di dental unit terlebih dahulu ya, Mas ya. Baik Mas, tadi giginya sudah saya lihat ya Mas. Jadi memang gigi depan Masnya itu mahkotanya sudah rapuh. Begitu, dan ini terdapat adanya fraktur, jadi kayak pecah gitu Mas. Nah, nanti kalau misalkan Masnya mau dilakukan pencabutan tidak apa-apa. Nanti untuk stepnya itu diawali dengan pembiusan lalu dilakukan pencabutan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, Masnya bisa tanda tangan terlebih dahulu ya Mas di lembar inform konsen, yaitu lembar persetujuan dari tindakan kedokteran gigi. Sembari Masnya bisa baca-baca dulu lembar inform konsennya. Kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan, saya izin untuk mempersiapkan operator terlebih dahulu ya Mas ya. Begitu. Baik, terima kasih. Saat pasien menandatangani inform konsen, dokter gigi melakukan persiapan operator meliputi 3 hal. Yang pertama adalah melakukan persiapan alat dan bahan. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan metode 6 langkah secara baik dan benar. Dan yang ketiga adalah menggunakan APD level 3 dengan tepat dan lengkap. Asumsikan dokter gigi sudah menggunakan APD level 3. Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengeringkan area yang akan dilakukan anestesi menggunakan cotton pellet kering. Kemudian asepsis menggunakan povidone iodin dari darah dalam keluar selama 15 detik. Kemudian anestesi infiltrasi pada mukobuccal gigi 1-1 untuk menganestesi nervus alveolaris superior anterior dengan cara bevel menghadap ke arah tulang. Kemudian aspirasi dulu, jika hasilnya negatif maka deponirkan sebanyak 0,5 cc untuk anestesi nervus alveolaris superior anterior. Setelah itu lakukan massage. Kemudian anestesi infiltrasi pada area palatal gigi 1-1 setinggi apex untuk menganestesi nervus nasopalatinus. Lakukan aspirasi, jika negatif deponirkan. Kemudian tunggu hingga 3-5 menit agar anestesi bekerja. Tanda dan gejala anestesi dapat dilihat, ditanyakan kepada pasien apakah sudah merasa gatal, dan dilihat menggunakan sonde. Jika sudah tidak terasa, dibandingkan dengan gigi sebelahnya. Kemudian dilihat secara mukosa apakah mukosanya sudah pucat. Jika tidak ada rasa nyeri, maka anestesi sudah bekerja.
memastikan anestesi bekerja, maka tahapan selanjutnya adalah separasi gingiva. Menggunakan eskavator yang diposisikan pada dasar sulcus gingiva, kemudian dilakukan secara gerakan berulang untuk melonggarkan ligamen periodontal. Jari telunjuk dan ibu jari tangan yang tidak dominan diposisikan pada permukaan labial dan palatal gigi. Lakukan luksasi pada gigi satu-satu di facial sama distal gigi menggunakan pad. Jika sudah cukup luksasi, maka dapat dilanjutkan menggunakan tang. Paruh tang mahkota anterior orientasikan ke gigi secara paralel dengan aksis gigi. Lakukan gerakan luksasi secara perlahan dan mantap ke arah labial. Kemudian mahkota gigi satu-satu rapuh dan fraktur sampai sepertiga akar, sehingga operator memutuskan untuk melakukan open method untuk mengambil sisa akar gigi. Menambahkan anestesi pada mukosa gingiva labial 1-2 dan gigi 2-1. Setelah anestesi bekerja, maka dilakukan pembuatan flap menggunakan flap triangular. Insisi dilakukan dari mesial gigi 1-2 dan meluas ke distal gigi 2-1. Flap mukoparietal disebabkan sampai tulang terlihat menggunakan rasparatorium. Selanjutnya dilakukan pengambilan tulang menggunakan pur tulang atau round-pur. Dan lakukan irigasi menggunakan salin steril sampai mahkota gigi terekspos. Sisa akar gigi diungkit menggunakan krayer dan diekstraksi menggunakan tang akar. Selanjutnya dilakukan reaproksimasi plate dan dilakukan penjahitan menggunakan jahitan interrupted. Tahapan selanjutnya adalah kuretase untuk membentuk perdarahan baru dan membersihkan soket bekas pencabutan dari jaringan granulasi.
Setelah itu dilakukan pengecekan apakah terdapat tulang yang masih tajam. Jika ada, dapat dihaluskan menggunakan bone file. Langkah terakhir adalah aplikasikan tampon pada bekas pencabutan, kemudian instruksikan pasien untuk menggigit. Baik Mas, untuk pencabutan giginya sudah selesai ya Mas. Untuk tamponnya digigit dulu selama 30-45 menit. Kemudian jika ada perdarahan tetap berlanjut lebih dari 6 jam, maka hubungi dokter gigi terdekat ya Mas. Lalu dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang berat, serta tidak boleh makan makanan yang panas, begitu. Jadi makan dan minumnya yang dingin dan lembut dulu ya Mas ya. 24 jam ke depan juga tidak boleh sering berkumur, serta tidak boleh menyikat di daerah pencabutan. Dan tidak boleh merokok atau minum alkohol ya Mas ya. Nanti saya kasih obat, diminum sesuai instruksi ya Mas ya. Begitu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka terima kasih Mas. Semoga sembuh. Tata laksana tray soket meliputi yang pertama adalah melepaskan jahitan pada soket. Setelah itu, melakukan irigasi menggunakan salin dan dilanjutkan anestesi pada gigi 21. Dengan bevel menghadap tulang, lakukan aspirasi terlebih dahulu. Jika negatif, baru direponirkan. Tahapan selanjutnya adalah membersihkan jaringan nekrotik tanpa melakukan kuretase. Irigasi menggunakan salin dan aplikasikan dressing berupa